Spruda Podcast, tempatnya para Spruda membagikan cerita, pengalaman, dan curhatannya. Nah teman-teman, kali ini kita ada di the last video of Sprudcast. Nah karena ini video terakhir nih, kita harus sesuatu yang spesial dong. Nah spesialnya ini bukan saja dari kontennya, bukan konten deh yang salah, dari temanya, tapi juga bintang tamunya ini spesial teman-teman, karena teman-teman tuh bakal nggak asing dengan bintang tamu ini. Kita panggil saja bintang tamu kali ini Kak Aan. Halo Kak Aan. Nah teman-teman, kenalin ini Kak Aan. Pasti teman-teman udah tahu sih, Kak Aan itu adalah Kepala Divisi Hubungan dan Diplomasi dan juga pernah jadi MC ya di sini. Jadi host. Jadi host waktu episode pertama nih. Gimana nih Kak Aan kabarnya? Sedikit deg-degan ya. Jadi kayaknya pressure buat seorang narasumber kayaknya beda lagi daripada hostingnya nih. Oh, tapi lebih enak mana nih Kak Aan? Baru berkisar 2 detik jadi belum tahu. Oh iya betul. Nanti kita bakal tanya lagi nih. Nah Kak Aan, kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya berkaitan sih dengan kita semua di sini, yaitu romance life. Tolong editor, tolong. Oke. Romance life. Nah, dengar-dengar nih teman-teman, Kak Aan ini udah punya pacar nih. Ups. Kak Aan punya pacar nih teman-teman. Dan kita tuh mau kepoin nih, kita mau interogasi, canda interogasi enggak. Kita mau kepoin nih, kayak mau belajar lah dari pengalamannya Kak Aan, kira-kira kita harus punya support system atau tidak, karena kita kaum Oke. Nah Kak Aan kan dengar-dengar nih kan tuh punya pacar dan dulunya yang berkuliah di UP juga kan, di UPER juga. Nah gimana nih Kak Aan? Boleh ceritain dong kayak awal kenalnya tuh gimana? Kan ini teman seangkatan kan Kak? Iya benar. Ini diceritainnya dari awal banget nih. Ya terserah Kak. Iya boleh sih, biar kita juga mendapatkan inspirasi Kak untuk mendapat teman. Oke, teman tapi Iya. selamanya. Iya, amin. Oke. Awal mulanya gimana ya? Seperti yang kita tahu, di teknik perminyakan itu punya laksamana kan ya? Iya. Benar, laksamana atau MOS-nya buat teknik perminyakan Universitas Pertamina, dan itu berkisar lama ya, sekitar sampai 8 bulan jaraknya. Benar. Nah, jadi for information, aku dekat pertama kali itu Cinlok Laksamana. Wow. Jadi teman-teman yang angkatan 2022 lagi Laksamana, tolong diseleksi. Menata bertahan ya kan. Iya. Tapi bener sih, aku sekelompok Laksamana di kelompok 1 di angkatan 2020. Pertama kali kayak cuman sebagai teman biasa, kayak nanya tugas dan lain sebagainya. Dan aku nggak sadar ternyata dia tuh deketin aku selama 7 bulan. Aku nggak sadar, kayak ya udah aku kayak nganggap teman gitu ya. Terus makin kesini makin kesana gitu kan. Nah, dan dia itu deketin aku caranya unik banget gitu. Wow. Kayak, jadi kayak beda dari orang gitu kan. Kayak misalnya orang lain tuh deketin tuh ya benar-benar ketara, kayak gombal gitu kan, deketin chat 24/7 Iya. gitu kan. Terus tiba-tiba ngilang. Tapi my mas, oh ya for information ya, aku manggilnya mas ya. Wow, Mas. My mas itu kayak nggak pakai gombalan dan nggak mau ngechat 24/7. Terus pakai apa Kak? Jadi tuh kayak dia itu selalu ngecat aku jam 3 pagi dan cuman ngirimin stiker anak kecil ngasih bunga. Dan waktu itu, di kala itu tuh aku bukan orang yang suka main HP, bukan orang yang 24/7 main HP juga dan lain sebagainya. Aku tuh kayak masih hobi sama anime, aku hobi nonton dan juga main game kan. Jadi kayak enggak ada lah. Jadi aku tuh nanti jawabnya tuh lagi sore, dia jam 3 pagi, jam 3 malam nih. Iya. Aku jawabnya nanti lagi sore jam 3 gitu tiap hari tuh, kayak kenapa? Aku tanya kan kenapa gitu kan. Tapi dia tidak menjawab secepat itu juga. Dia akan ngechat kembali jam 3 lagi. Wow. Itu kayak oh my
god itu berlaku Kayaknya terus menerus. kayak anak kenapa ya gitu kan pas album Doa di sepertiga malam. pasti kan Iya. bener. Terus kayak abis itu akhirnya aku kan kayak bosan gitu ya, bukan bosan sih, kayak ini anak mau main-main kali ya, gabut. Awalnya tuh aku jawabnya kayak masih panjang, kayak kenapa gitu kan, ada apa Hanya gitu. 3. Terus akhirnya sampai cuma tanda tanya doang. Oh. Sampai tanda tanya doang. Akhirnya kan kayak karena dia nggak jawab juga, jadi Iya. kayak nanti kirim stiker lagi gitu. Terus aku bilang kayak tanda tanya doang tuh, akhirnya dia karena mungkin aku cuek, dia kayak gitu ya, Sakit. Tolong dibalas lagi dong. terus dia bilang gini, kok cuek gitu kan, emang ada apa sih, aku bilang kan, kenapa ngechat ini terus-terusan gitu lah, Ups. gitu. Terus kayak mulai deket-deket gitu, terus dia kayak suka buat kata-kata puisi gitu loh. Oh my god. Oh my god, it's so cute. Kalau di love language sekarang tuh apa sih namanya? Word of affirmation. Wow. Tapi for information lagi nih, Hmm. aku dan Mas Andi itu bukan tipe yang love language itu word of affirmation. Terus apa tuh kak? Aku nggak tahu juga kenapa bisa kayak, tapi dia tuh suka banget kayak buat kata-kata kayak puisi kecil-kecilan yang kayak puisinya itu kayak ngingatin aku doang gitu, kayak ada ingat aku salah satu puisinya dalam banget Ups. sih. Boleh di spill Kayak, dong kak. semoga kamu dijodohkan dengan orang yang amarahnya lebih kecil daripada cintanya dan tidak akan ini Wow. dan Ya. aku itu kan masih dalam online ya. Oh iya. benar. 2020 ya. Iya, aku tuh zaman covid, jadi tuh kayak mikirnya kan ini beneran gak sih gitu kan, ini orang serius nggak sih kayak. Iya. Karena aku udah nggak pernah buka hati gitu, kayak aku terakhir pacaran dan itu nggak bisa dibilang pacaran juga ya, masih anak-anak. Iya. Kayak maksudnya tuh kayak main-main itu tuh 4 tahun, aku beneran 4 tahun tuh kosong dan tidak mau ada niatan buat deket cowok gitu dulu, kayak akhirnya kerja dulu gitu kan. Tapi nggak tahu nih kenapa dia bisa mengetok hati yang keras ini gitu ya kan. Tok 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 mbak. tok, Permisi buka mau dong. masuk. Tapi dia tuh caranya lembut gitu, kayak nggak memaksa, kayak pelan-pelan kantol. Iya sampai sekarang nih. Ups. Tapi belum selesai nih. Oh belum selesai kawan-kawan. Dengarkan dulu lanjut. Abis itu kayak aku deket kan, akhirnya kayak sebulan terakhir aku deket banget gitu akhirnya sama dia. Terus dia akhirnya nanya gini, kita jadiannya kemarin tanggal berapa ya gitu. Wow. Terus Jadian. aku kayak kita tuh bilang gini dong, kayak emang kita udah jadian kapan, kan cuma ada kata-kata kayak gitu Iya. kan ya, awalnya cuma ini deket. Iya. Terus langsung kayak dia panik gitu loh, kayak, Iya. ini anak belum punya aku nih. Iya. Gitu kan. Kayak aku udah pikir ini udah pacaran ternyata dia menganggap belum. Benar. Sakit. Sakit banget ya, tapi dia tidak menyerah, dia langsung nembak. Aku sakit juga kayak, tapi karena aku masih kayak online Iya kayak yakin nggak sih gitu kan. belum ketemu langsung Iya, juga. belum ketemu langsung, tapi terus dia meyakinkan lagi kayak, nanti kalau misalnya kita ketemu langsung aku bakal tembak pulang gitu dan lain Oke. sebagainya. Intinya dia tidak ingin kehilangan aku. Ups. Habis itu tapi aku nggak langsung jawab, aku Iya. minta waktu lagi, kayak waktu seharian itu aku benar-benar tuh mikirin terima nggak ya gitu, kayak terima nggak ya, karena sebelumnya tuh ada yang deketin juga tuh aku langsung kayak tolak dan lain Iya. sebagainya, kayak langsung pungkiri itu gitu. Oh terima nggak ya, kayak misalnya tuh kok berani ya gitu ya. Akhirnya di kepala aku tuh terlintas beneran pemikiran yang kayak, oh berarti kalau misalnya online aja nih belum ketemu aja dia udah berani nih nembak aku, berarti dia serius dong gitu kan. Iya, iya. Oh berarti dia nggak lihat fisik juga, ini kan belum ketemu. Iya, ya. benar. Ini ceritanya lucu ya. Iya. Belum. PDKT-nya itu PDKT online. PDKT online. Akhirnya aku jawab itu hampir 2 hari, tapi nggak sampai 2 hari gitu, kayak mau pergantian hari di hari Iya. besoknya gitu kan. Akhirnya dia nanya lagi gimana jawabannya, terus aku
tanya gini, akhirnya aku mempertanyakan satu hal dan aku tanya gini, sebelum akhirnya aku menjawab ya, aku nanya gini, kamu nembak aku karena apa gitu kan? Ya, pertanyaan Apa- basic. Enggak, ini juga sebenarnya basic tapi Ya, kayak tapi harus bener Nah, jawabnya jawaban- Kak. Kalau salah kalau salah bener nanti iya, karena kalau misalnya dia jawab aku cantik atau jawab aku baik, banyak kalau lebih iya cantik itu dan lebih sangat baik kan. ya benar Kak. Benar. Dan tahu apakah kalian tahu jawabannya? Jeng 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 jeng. Jadi jawabannya itu membuat hati aku kayak gitu. Oh ya ampun. Oke. Aku akan jawab yes gitu. Tapi dia jawabnya spill nggak nih? Spill dong, masa enggak, kan kita udah undang di sini. Aduh parah sih. Oke. Jadi jawabannya tuh kayak gini. Aku nggak tahu katanya. Tapi katanya yang aku tahu setiap aku sama kamu, aku merasa jadi lebih baik setiap harinya. Ups, ya ampun. Teman-teman yang jomblo di rumah jangan baper. Dan baper, Jangan tapi baper. beneran kayak Gak usah menangis juga. for hari itu aku langsung kayak oke, aku bakal langsung terima karena jawabannya kayak Iya. gitu, bukan yang Cantik, baik. itu kan Iya, kayak aku lebih cantik, Iya. aku lebih baik gitu kan mikirnya, dan membuat langsung nancep ke hati aku. Akhirnya aku terima tanggal ini nggak usah spill ya, nggak usah spill. Iya gak usah, kalau emang gak mau gak usah Nah, di makanya spill. itu nggak usah di-spill. Pokoknya hampir 2 tahun yang lalu. Wow. Dia nembak aku pertama kali. Akhirnya aku jadian. Dia tipe yang sebenarnya dia tuh dulu sedikit bukan bandel ya, tapi kayak kurang tahu waktu, kayak masih gitu deh, kayak masih main-main Iya. teman-teman, pasti lah ya anak cowok gitu. Baru abis SMA pindah ke kuliah, jadi sifat SMA-nya masih ada. Tapi it's okay, kayak aku Ya. ya aku nggak pernah larang-larang mas aku pergi main, aku nggak pernah larang-larang mas aku ngerokok ataupun main sama temannya, aku nggak ngebatasin karena aku mikir juga aku belum terlalu masuk ke dalam hidup dia yang bisa ngelarang dia Iya. gitu kan. Akhirnya sebulan perjalanan, sebulan itu nggak ada yang tahu satupun aku jadian sama dia, kayak udah aku jadinya cuma sama Backstreet. dia gitu, nggak disembunyiin juga, Tapi privat gitu. Oh, iya. Nggak secret tapi privat gitu ya. apa sih biasanya kata-katanya not secret? No Nat- face, no apa gitu. Ya udahlah, nanti kita tampilin tulisannya di sini. Ya, teman-teman. Oke. Terus akhirnya teman-teman aku tuh mulai tahu. Oh, tapi sebelum kita jadian itu ya. Sebelum jadian, beberapa waktu itu pernah dia nge-VC aku sekali dan dia nge-SS. Ini belum jadian ya. Dia nge-SS. Dia langsung masukin ke SW itu, kayak dia ngomong ke aku mau bilang ini kepemilikan aku sama orang yang gak nikah. Wow. Padahal belum jadian. Biar pokoknya aku gak diganggu orang, katanya gitu. Jadi kan takut diambil orang lain Iya, kan, iya. sakit kalau kita udah berjuang tiba-tiba ditikung kan nggak enak. Bener lagi. Jadi Iya, harus bilang. bener. Tapi lucu ya? Iya, lucu banget. sih. Abis itu sebulan perjalanan kayak sifat aku dan sifat dia kayak tidak terlalu banyak yang bertabrakan. Alhamdulillahnya tuh kayak hampir banyak yang sama dan sejalan gitu. Walaupun banyak yang berbeda tapi kayak respeknya tinggi gitu. Kayak aku menerima dia, dia menerima aku kan. Iya. Gitu. It's good, gitu. Wah, itu sangat diperlukan. Nah, benar. Nah, aku kan LDR ya teman-teman, LDR dari awal, dan aku dari Pekanbaru. Waktu itu aku belum ke Jakarta, aku dari Pekanbaru. Emas aku itu di Kediri, Jawa Timur. Jawa ya, Jauh. Jawa ya, Bu. Ops. Nah, kayak di awal-awal itu mas aku tuh suka ngirimin hadiah gitu loh ke aku. Wah. Tapi dia tuh bukan tipe yang suka ngirimin hadiah dalam berbentuk kayak bunga, Boneka. boneka bukan. Terus apa? Dia mengirimkan sesuatu yang aku butuhkan, kayak misalnya waktu itu aku nggak sengaja aku punya headset, terus headsetnya itu rusak gitu kan, terus tiba-tiba datang headset warna pink gitu. It's the for the first time
dia ngirim aku hadiah cat warna pink. Dan aku dulu itu nggak suka sih, cuma kayak aku nggak terbiasa dengan warna pink karena aku kehidupan aku biasanya kayak gini, dongker, hitam, abu-abu gitu doang. Oh iya. So simple. Dan tapi sejak hari itu dia yang buat aku kayak, oh ini kamu tuh cantik tau pakai warna pink gitu kan. Kayak akhirnya dari hari itu aku menyukai warna pink sampai hari ini. Sebenarnya kalau kalian lihat kamar aku itu full pink teman-teman. Dan warna sebenarnya sekarang udah full pink, ini kebetulan aja dia pakai baju kayak gini. Karena masaku kayak dia buat aku dan lain sebagainya. Tapi terus aku kan juga hobi masak. Jadi waktu itu aku buat kue cookies hampir dua bulan kami pacaran. Aku buatin cookies terus aku kirim ke dia. Tapi sebelum itu kami sempat 2 bulan itu kayak mungkin kayak ada keraguan masing-masing gitu ya, karena online kan belum pernah ketemu juga dan lain sebagainya. Ada keraguan mungkin, terus kami sempat kelahi besar. Tapi kami memutuskan untuk tidak berpisah, tapi tetap memperbaiki masalah itu. Jadi bukan hubungannya yang diselesaikan ya teman-teman, tolong masalahnya yang diselesaikan. Catat itu. Benar, bukan orang baru tapi selesaikan. Iya. Benar. Nah udah selesai nih, masalahnya cukup besar, tapi karena masalah itu kami jadi saling mengenal lagi dan bagaimana nih cara aku harus menanggapi dia dan dia menanggapi aku. Akhirnya setelah masalah besar di 2 bulan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh kayak ya udah kayak lebih masalahnya kecil dan lain sebagainya, lebih menghargai dan lain sebagainya. Aku juga bukan tipe yang kalau misalnya marah aku simpan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada perasaan, aku kayak bilang sama mas aku, kalau misalnya ada perasaan yang ganjel ataupun gak suka ataupun lagi kepengen, itu langsung dibilang. Karena kan menurut aku ya manusia itu ya peka nggak peka, maksudnya tuh kan ya manusia punya kadang punya kesibukan masing-masing dan lain hal sebagainya. Kan pasangan kita nggak peka dan lain sebagainya, kadang tuh dia nggak ngerti aja gitu, kayak ya kenapa harus diperibet sih gitu kan. Tinggal bilang aja apa yang dibutuhkan, apa yang dimarahkan dan lain sebagainya. Nah aku dan mas aku menerapkan itu, dan akhirnya aku dan mas aku menjalani hubungan seperti itu hingga sekarang. Benar, hingga sekarang. Terus setelah aku kirimin cookies gitu kan, kayak mas aku tuh kayak sangat jatuh cinta kembali kayak aku jarang-jarang dibuat kue kan. Bukan, karena mas aku itu adalah tipe orang yang juga sangat suka makan ya. Jadi kayak pas banget gitu, kayak aku suka masak, mas aku suka makan, jadi kayak bener gitu. Sama klop. Dan sampai hari ini, dan akhirnya aku udah ketemu, walaupun kami masih LDR sampai sekarang karena mas aku pindah teman-teman. Mas aku pindah ke universitas lain, tapi kami tetap melanjutkan hubungan tanpa memindahkan hati. Tolong dicet. Oke, nggak apa-apa. Habis itu kami pertama kali ketemu di bulan ke-9 kami pacaran, hampir setahun lama ya, tapi itu pertama kali kami ketemu di 2023 Januari tanggal 6. Wow, jam berapa kak? Alamat 2 siang. Detik. Ketemunya di Jakarta for the first time, and for the first time aku mengenalkan laki-laki ke orang tua aku. Wow, jadi ini pertama kali nih Iya benar, kan? pertama kali. Dan karena orang tua aku tuh termasuk orang tua yang kayak bukan gak boleh sih, kayak nanti aja kalau masalah laki-laki, masalah hubungan. Benar, belajar dulu, lebih kayak ambis gitu kan. Tapi kayak aku akhirnya berani. Ya orang tua aku tuh bisa dibilang strict parent sedikit, dan akhirnya aku berani untuk ngasih tahu nih ke orang tua aku, dan dia
dengan gagah beraninya juga langsung datang ke ibu aku untuk izin pacaran sama aku. Wow, Dan jadi serius sama aku kata ibu. jadi ibunya Kak Ani di Jakarta juga nih. Iya, waktu itu nganterin aku mau ke kampus kan, jadi baru pertama kali ke kampus, jadi ibu aku ikut. Dan dia langsung ketemu ibu aku, langsung cerita-cerita dan minta izin secara gentleman ke ibu aku. Wow. It's so sweet. Iya, itu wah sekali sih, kayak tanpa diminta langsung datang set itu wow Benar. sih. Dan tanpa diminta, sebelum aku mengenalkan dia ke orang tua aku, dia sudah duluan mengenalkan aku kepada orang tuanya. Seperti itu. Wow, ini adalah contoh-contoh hubungan yang serius ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian belum dikenalin ke orang tua, tolong ditanda tanya. Tapi dia sebenarnya dikenalin ke orang tua juga belum ini ya, tapi teman-teman kita harus berpositif tinggi. Dan akhirnya aku menjalani hubungan sampai sekarang. Dan ada satu lagi, nanti aja kali ya, nanti kita bahas prinsip Prinsip, pacaran aku. iya itu tunggu Kak, kita punya beberapa segmen. Oke, Nah, sekarang aku sama mas aku panggilnya mas, mas manggil aku adek. wow. Dan aku nggak boleh manggil aku atau manggil pun panggilan aku kan ada. Iya. Aku nggak boleh manggil ada ke diri aku sendiri. Jadi aku kalau ngomong sama mas, aku harus kayak iya adek mau kok mas. Wow, cute banget kayak Mas Ade mau. Oh, Kayak adek kata mas, gila sayang. Tapi emang aku sangat mencintai hal seperti itu gitu kan kayak. iya. Kayak wow. Ini Kak, aku dari tadi kan Kakak bilang nih kayak dari Palembang. Kakak kan di Pekanbaru sama cowok Kakak di Kediri nih. Terus bahasanya gimana tuh? Nah, Kayak bahasa ini. Kan kita punya bahasa yang berbeda ya kalau. benar sekali. Tapi kan untungnya kita hidup di Indonesia ya. Iya, Benar. bahasa persatuan bahasa Bukan- Indonesia. Dan kita kan waktu itu sekolahnya di Universitas Pertamina yang harus pakai bahasa Indonesia lah ya, karena dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke juga Iya. di Universitas Pertamina. Tapi mas aku itu karena udah hidupnya di Jawa ya, dan rata-rata orang Jawa itu biasanya medok. Iya. Apa ya namanya bahasanya, kehidupan hari-harinya di sekolahnya juga pakai bahasa Jawa gitu. Awal-awal teleponan sama aku tuh kayak mas itu agak susah, bukan susah bicara tapi kayak dia susah mencari bahasa Indonesianya apa ya. Iya, karena sudah terbiasa. Benar, tapi kayak aku dengerin pelan-pelan, oke nggak apa-apa, pelan-pelan kesini akhirnya karena sama aku yang belajar, aku juga belajar bahasa mas sedikit mas juga belajar cara penyampaian aku, jadi kayak benar saling respon. Itu yang dibutuhkan, gengs. Nah, Kak An kan sekarang udah kuliah semester 6. Berarti udah Tua ya, aduh. udah dikit lagi mau lulus nih. Benar. Tinggal 2 semester lagi, teman-teman. Tuh yes, semangat ya, Kak. Terima kasih. Ya, karena tahun-tahun terakhir adalah tahun yang sangat benar memberatkan. banget, Tapi sangat semoga lancar ya. Benar, amin ya Nah, Allah. amin. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih Kak, kayak apa sih bedanya? Kira-kira ini menurut Kakak ya, kira-kira ada nggak sih kayak dampak dari Kakak punya cowok tuh ke Kakak sendiri dalam perkuliahan? Tapi dampaknya tuh kan bisa positif negatif kan. Tapi kalau misalnya Kakak ngerasa kayak lebih banyak ke positif nih, kayak oh sama-sama belajar, kan cowok Kakak juga kuliah kan. Nah, apakah sering kayak meet bareng belajar gitu atau gimana Kak? Aku rasa aku nggak tahu sama hubungan orang di luar, tapi ini untuk hubunganku dan masku yang aku rasa, yang aku dapetin sekarang itu jauh lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Aku nggak tahu kenapa juga, kayak dulu kan tadi aku bilang ya, aku nggak pernah melarang cowok aku dan lain sebagainya, tapi itu kayak dia sadar diri, dia kayak yang kurang pulang malam, kayak terus dia yang nyuruh aku kayak adek ini dong, larang mas buat ngerokok katanya gitu kan. Yeah. Tapi aku tahu kalau orang perokok itu kan susah ya, buat berhenti secara langsung. Aku nggak langsung yang kayak mas harus berhenti ngerokok, enggak kok, kayak pelan-pelan. Misalnya hari ini berapa, besok kalau dikurangin boleh gitu.
harus dipertanyakan kembali ke diri dia gitu dan lain sebagainya. Itu buat Mas ya, misalnya itu hal fisik yang kelihatan. Iya. Buat aku juga kayak misalnya nih aku lagi mager banget ya kuliah dan lain sebagainya. Di satu sisi mas aku tuh selalu yang kayak adik buat tugasnya gitu biar mas temenin, jadi kayak pas ada yang nemenin tuh kayak Lebih semangat gitu. benar. Jadi kalau misalnya mas ada tugas aku yang nemenin, terus kalau aku yang ada tugas juga mas yang nemenin gitu kan, walaupun ini veci-vecian ya teman-teman. Iya. Mudah sekali. Abis itu apalagi ya, kayak misalnya aku kan sekarang lagi butuh kafe dan mas juga lagi di masa mau magang gitu kan, kayak support sistemnya tuh terasa banget, kayak adik udah dapet ini belum, atau adik tadi sebelum berangkat kuliahnya udah sarapan. Walaupun hal-hal kecil kayak gitu kayak sangat berpengaruh rasanya di hidup aku. Ada yang ngingetin, sebenarnya sih siapa aja bisa melakukan hal itu sendiri, tapi karena sesuatu hal yang kita sayangin dan kita suka itu tuh membuat kita dan care sama kita gitu, kehidupan kita kehidupan dia gitu. Jadi kayak kehidupan aku juga kehidupan mas juga kehidupan aku. Jadi kayak so little cute thing for my life. Jadi kayak aku menjalani hidup aku walaupun berat, aku punya tempat cerita, oh semangat lagi gitu kan. Aku punya tempat ngadu, oh semangat lagi gitu. Kadang kita kan apalagi perempuan itu sebenarnya pengennya tuh didengar doang ya. Kadang nggak butuh solusi dan lain sebagainya. Dan mas aku ini adalah cowok yang sangat suportif banget. Dan dia tuh nggak memungkiri kayak, oh aku nih kuliah nih nanti harus jaga rumah dan lain sebagainya. Tidak teman-teman. So aku itu sangat green flag aja. Wow, green flag. Karena dia sangat suportif, dia mendukung apapun yang aku suka dan aku juga seperti itu kebalikannya. Tapi aku tidak memungkiri juga kadang ada perbedaan dan lain sebagainya. Tapi itu bisa didiskusikan dan lain sebagainya. Nah dalam suatu hubungan kan, misalnya kita ada yang nggak suka nih dan lain sebagainya, kita nggak bisa memaksakan hal sebagainya dan harus didiskusikan. Tapi dalam satu hubungan tuh yang paling penting adalah bukan komunikasi, bukan harus berjalan 24/7 hari, tapi adalah respect. Benar, karena kita nggak suka tapi dia suka, dan kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Saat kita sudah bisa menurunkan ego kita masing-masing, kita bisa nih menghormati dia juga bisa menghormati kita, keberadaan kita. Kayaknya dunia jadi lebih mudah. Iya, bener sih. Walaupun dunia ini sangat sebenarnya tuh terlihatnya aman-aman aja, tapi setiap manusia punya problemnya masing-masing. Tapi karena respectnya, aku merasa hidupku jauh lebih bahagia dan lebih semangat ya. Ayo guys, semangat. Nah, kan tadi Kak Ani udah bilang nih kalau misalnya dengan berpacarannya Kak Ani tambah semangat, ada super system lah intinya, kayak kalau ada masalah bisa cerita, terus bisa saling ngingetin satu sama lain dan bisa meningkatkan diri masing-masing. Nah Kak Ani, aku mau nanya nih, ini buat teman-teman yang LDR di luar sana, kan kita kan dari Sabang sampai Merauke ya di kampus ini. Siapa tahu, mana tahu ada yang punya pacar di daerahnya gitu kan, butuh tips-tips LDR. Gimana tuh Kak Aan? Selain yang tadi tuh, selain yang pertama Kak Aan bilang respect, saling menghormati, karena kan kita berbeda-beda gitu. Ini aku nggak tahu lagi tuh teman yang diterapin teman-teman di rumah kalau pacaran LDR, tapi ini yang aku terapin sama mas aku, sama pacarku. Pertama balik lagi itu respect, saling menghargai waktu satu sama lain. Mas jauh, mas punya waktu, aku juga punya waktu di kehidupanku, aku kuliah dan lain sebagainya. Mas juga kuliah dan lain sebagainya. Tapi aku respect untuk hal itu. Kita sama-sama ingat, mas harus punya waktu untuk kuliahnya, mas harus juga punya waktu untuk keluarganya, karena kan mas masih sama keluarganya ya, belum jadi suami aku dan lain sebagainya. Jadi kita harus respect, kita harus ingat nih kalau dia itu masih punya keluarga dan harus mengingat keluarganya, harus sayang keluarganya
semuanya. Jangan pikir nanti saat kita sama dia di kemudian hari misalnya dia bakal ingat sama kita, enggak gitu kan teman-teman. Jadi memang harus dari sekarang gitu, pelan-pelan harus respect lagi. Misalnya Mas mau punya waktu sama teman-temannya, it's okay, tapi semua ada porsi-porsinya gitu. Nah apalagi nih Kak, kalau aku biasanya sama mas aku itu tipenya tuh ngasih tahu gitu dan minta izin. Apalagi aku sangat menghormati masku, dan mas aku tuh tidak pernah mengatakan tidak dengan sesuatu alasan yang tidak jelas. Misalnya mas Ade boleh ikut ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku itu ngelarang, aku bakal langsung tidak, oke, aku tidak akan ikut. Kadang aku tidak perlu tanya alasannya karena aku tahu alasannya itu pasti yang terbaik, benar untuk aku. Apalagi itu kayak aku itu tipe yang suka sakit. Jadi kayak mesti ngatin kayak kalau misalnya terlalu banyak kegiatan kayak dilarang, kayak udah istirahat dulu, kayak hari Sabtu Minggu istirahat biar nggak sakit, dan hari Senin jadi semangat lagi gitu. Jadi alasannya tuh kayak mantep kan. Nah terus apa lagi, LDR aku terapin yaitu setiap hari setidaknya harus komunikasi, walaupun sebentar. Kalau misalnya kita saat punya kesibukan yang sibuk banget gitu kan, tapi yang namanya prioritas, nah dalam kesibukan apapun nggak ada tuh yang orang sibuknya 24 jam, nggak bakal ada ya. Jadi kalau misalnya kita memang prioritas dia, memang kita dia tahu kita adalah pasangannya, yang balik lagi menghormati tadi. Kalau misalnya dia nggak menghormati kita, dia bakal nggak bilang dia kemana dan sebagainya dan tidak mengabari. Tapi karena dia menghormati kita tadi, respect tadi, buat dia bakal setiap hari itu setidaknya ada kabar dan lain sebagainya. Kalau aku sama mas aku tuh punya perjanjian dulu, kayak dulu sih telepon ya, kayak setidaknya sehari tuh ada nelpon gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang setiap hari setidaknya harus ada VC kalau udah pulang. Karena kan kadang tuh cuman kadang ya kami tuh VC cuma 10 menit tuh abis itu tertidur, sering kebobo gitu kan. Tapi oke, aku udah lihat dia, aku udah lihat oh dia tuh sehat-sehat aja. Itu kayak oh hati aku sangat besar saat dia lihat dia makannya enak, tidurnya enak. Oh, hati aku sangat besar melihat itu. Ya, cukup kayak gitu. Terus apa lagi, pokoknya jangan ada yang dibohong-bohongin dia, jangan ada yang ditutup-tutupin juga dan lain sebagainya. Aja. Nah itu teman-teman, dari tips-tips Kak Ani kayak saling respect, harus jaga komunikasi, terus kita juga harus bisa mengertilah keadaan pasangan kita. Nah buat teman-teman yang lagi LDR nih boleh banget nih ditiru. Dan buat teman-teman para sepura yang jomblo jangan nangis nonton episode kali ini, karena balik lagi setiap orang tuh punya masanya. Jadi mungkin kalian masanya jomblo, maaf. Bukan. Iya. Kadang tuh kita nggak tahu kapan. Iya. Aku bilang tadi ya, aku udah 4 tahun benar-benar kosong dan aku memungkiri orang untuk masuk ke kehidupan aku gitu. Dan aku nggak tahu kenapa dia bisa mengetuk hati aku yang keras, pelan-pelan, dan membuat aku sangat percaya kepada dia gitu. Nah gitu teman-teman. Oke Kak Aan, kita kan udah berbincang banyak nih, mulai dari awal Kak Aan tuh kenal cowoknya gimana, terus dalam hubungannya gimana, tips-tipsnya gimana, kayak harus saling menghargai, harus saling komunikasi tiap hari, kayak setidaknya harus mencurahkan lah isi hatinya, Cila mencurahkan. Iya, hari ini gimana? Iya, kayak kegiatannya apa aja? Itu seperti hal kecil tapi kayak bener banget Kak, apalagi buat kita yang awalnya tuh nggak terbiasa orang nanya gitu, tapi kalau orang nanya tuh kayak ada yang merhatiin, wow banget. Nah Jadi yang paling penting dalam hubungan itu respect teman-teman. Kalau menurut aku ya. Oke, terus kita bakal ada pertanyaan Sprue Diary nih Kak. Ada giveaway-nya ya? Ada dong, kan ada banyak nih teman-teman Sprue Diary yang Sprue Diary salah tetot Sprutcast. Teman-teman yang nonton Sprutcast kali ini tuh kita bakal adain giveaway, dan giveaway-nya tuh hadiahnya menarik-menarik loh. Itu Petro Merch Kak. Tapi nggak terasa ya, ini udah 30 menit. Iya banget. Kayak masih Iya kayak kita saking asiknya cerita. Benar.
Kira-kira Kak Anu mau kasih pertanyaan apa nih? Yang dari tadi nih Kak Anu udah jelasin. Oh boleh. Ini kayaknya dari tadi aku ulang-ulang terus nih teman-teman. Iya. Jadi teman-teman pasti tahu kalau lihat videonya dari awal dan dengerin cerita aku nih. Oke. Ingat. Teman-teman, menurut teman-teman yang aku katakan tadi, apa sih hal paling penting dalam hubungan KAAN? Iya. Tiga masnya, oke? Oke. Nah teman-teman, itu dia pertanyaan. Jadi pertanyaannya kalian bisa upload di Instastory kalian dan jawab pertanyaan apa sih yang paling penting dari menurut Kak Aan dari hubungan sebuah hubungan LDR itu. Oke. Sebuah hubungan nih, jangan sebuah hubungan LDR. Iya, sebuah hubungan. Berarti general ya Kak. General. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung acara dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah tetap menonton hingga detik ini. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa di